Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan proposal karya inovasi berbasis bioteknologi berorientasi pengabdian kepada masyarakat. Di sini proposal kami berjudul pembuatan biji dari biji lamtorokung sebagai pangan yang tinggi zat besi di area Desa Sekaran. Kami beranggotakan saya sendiri Reni Setianingsih dan rekan saya Sani Isalfianti dan Siti Nurfadila. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu abstrak. Pada umumnya masyarakat menggunakan kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe. Permintaan tempe semakin meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya impor kedelai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui presentase dan lamanya proses fermentasi biji lamtoro yang tepat serta menciptakan produk baru yaitu pembuatan tempe biji lamtorokung sebagai pangan yang tinggi zat besi di Desa Sekaran. Yang kedua yaitu latar belakang. Pada latar belakang, pangan merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan pangan semakin meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk. Bahan pangan berprotein nabati yang banyak digunakan sebagai bahan dasar fermentasi pembuatan tempe adalah kedelai, kacang hijau, kacang koro, dan biji lamtorokung. Salah satu pengganti kedelai adalah biji lamtorokung. Biji lamtorokung sendiri memiliki kandungan protein yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kacang-kacang yang lain. Biji lamtorokung juga mengandung beberapa zat penting lainnya seperti kalori, kalium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui presentase dan namanya proses fermentasi biji lamtorokung yang tepat serta mengetahui kombinasi perlakuan yang baik terhadap sifatnya. Landasan berpikir berbasis teknologi yang pertama yaitu pada bukti ilmiah. Pada bukti ilmiah ini kami mengambil pembuatan tempe dengan bahan baku biji lamtorokung. Yang kedua masalahnya karena biji lamtorokung terbuang sia-sia dan kurang dimanfaatkannya oleh masyarakat. Yang ketiga, produk gagasan. Produk gagasannya adalah produk pembuatan biji lamtorokung. Yang keempat, klaim. Masyarakat dapat memanfaatkan limbah dari biji lamtorokung agar dapat meningkatkan nilai gizi dan penghasilan pada masyarakat. Yang terakhir yaitu pada pengabdian masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat memanfaatkan limbah biji lamtorokung. Yang kedua, dapat meningkatkan gizi masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan wisata. Di Indonesia ini merupakan negara produksi tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia, yaitu sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia yang dilakukan dalam bentuk tempe. Tahu 40%, 10% yaitu bentuk lain seperti tahu, kedelai, dan lain-lain. Pengertian tempe itu sendiri yaitu merupakan bahan makanan hasil fermentasi kacang kedelai atau kacang-kacang yang lain, yaitu menggunakan fermentasinya itu menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Tempe merupakan kedelai yang difermentasikan. Tempe tidak hanya disukai di dalam negeri saja, akan tetapi juga digemari di luar negeri dan sudah menjadi isu yang sudah berkembang secara besar. Kemudian yaitu lamtorokung atau petai Cina ini sebuah jenis
paduan dari famili Fabaceae yang sering digunakan dalam nebulisasi atau pencegahan erosi. Lam terigu mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dibandingkan dengan golongan biji-biji yang lain, yaitu berkisar sekitar 30-40%. Selanjutnya yaitu zat besi. Di lam terigu ini memiliki zat besi ini yaitu suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh, meskipun suka diserap atau 10-15%. Besi atau zat besi ini merupakan komponen dari hemoglobin, yaitu sekitar 75% yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkan ke jaringan tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Melanjutkan pembahasan dari Sani Isyanprianti. Selanjutnya mengenai metode. Yang pertama, pengambilan bahan tempe dari biji lam terigu. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyertaan ini adalah biji lam terigu yang diperoleh dari Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Biji lam terigu ini diproses terlebih dahulu agar biji lam terigu bersih dan dapat digunakan sebagai tempe. Tanaman lam terigu ini biasanya terdapat di pinggir jalan atau di kebun masyarakat di Desa Sekaran. Kemudian bahan selanjutnya yang digunakan adalah ragi dan air bersih. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tempe dari biji lam terigu ini adalah panci, baskom, pengukus, kompor, alat peniris, pisau, tampah, dan daun pisang. Kemudian selanjutnya pembuatan tempe dari biji lam terigu. Tahapan yang pertama merupakan persiapan biji lam terigu. Persiapan biji lam terigu untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan tempe pada penelitian ini adalah sebelum dijadikannya tempe, biji lam terigu sudah dikupas dari polongnya, dilakukan proses penjemuran yang dialasi daun pisang dan tampah. Biji lam terigu ini kemudian dibersihkan dan disortasi sehingga diperoleh biji lam terigu yang sudah bersih dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe. Selanjutnya, biji lam terigu ini direndam selama 12 jam, kemudian dicuci dan direbus selama 2 jam. Kemudian, tahapan yang selanjutnya, kulit biji lam terigu dikupas dengan cara meremas-remas sehingga kulit dan keping biji dari lam terigu ini terpisah. Keping biji ini yang sudah terkupas dicuci lagi dan direndam selama 12 jam. Dengan tujuan untuk menghilangkan lendir yang menyulitkan pemisahan keping dari kulit biji lam terigu dan menonaktifkan bakteri yang terkontaminan. Keping biji lam terigu diperoleh dengan cara mengapungkan keping biji tersebut ke dalam air, sedangkan kulit biji yang tenggelam dalam air akan dibuang. Kemudian, keping biji dikukus selama 30-60 menit. Setelah dikukus, biji lam terigu tersebut ditiriskan dan didinginkan. Kemudian tahapan yang kedua, proses pembuatan tempe dari biji lam terigu. Proses pembuatan tempe dari biji lam terigu yaitu biji lam terigu dicampurkan ragi tempe secukupnya sebanyak 1%, kemudian diaduk hingga rata. Jika sudah merata, campuran ragi dan biji lam terigu tersebut dibungkus dengan daun pisang dan diinkubasi selama 36 jam. Setelah 36 jam, tempe dapat dilihat sudah menjadi tempe atau belum. Jika sudah, tempe dari biji lam terigu ini dapat dinikmati. Kemudian, pengujian kandungan nutrisi yang terdapat di dalam tempe dari biji lam terigu ini. Persiapan pembuatan tempe dari lam terigu ini melalui proses perebusan, pencucian, dan pengukusan dapat menurunkan senyawa anti gizi yang terdapat dalam biji lam terigu. Penurunan tersebut sangat berarti dalam peningkatan mutu gizi dan keamanan dari biji lam terigu yang telah diolah. Tempe dari biji lam terigu dipanen setelah diinkubasi selama 2 hari. Selama proses fermentasi tersebut terjadi peningkatan kelarutan zat-zat terutama protein dan karbohidrat.
Dengan demikian, fermentasi membantu meningkatkan daya serap zat-zat gizi dalam tempe lamtorokung tersebut. Selanjutnya, untuk jumlah kandungan gizi di dalam tempe yang meliputi ketersediaan kadar zat gizi, protein, karbohidrat, vitamin, dan nutrisi lainnya dapat diujikan di laboratorium. Kemudian sosialisasi dan pelatihan pembuatan tempe dari biji lamtorokung di Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini adalah Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Dikarenakan di daerah Sekaran ini biji lamtorokung hanya dapat digunakan sebagai makanan berupa botokan atau lalapan saja, bukan sebagai bahan baku tempe. Pembuatan tempe dengan menggunakan bahan baku lamtorokung ini memiliki biaya produksi yang sangat murah. Kemudian yang kedua, sasaran. Sasaran yang akan dituju dalam sosialisasi dan pelatihan pembuatan tempe dengan bahan baku lamtorokung ini adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tujuan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan pembuatan tempe ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, mengenai pengelolaan biji lamtorokung yang dapat digunakan sebagai tempe. Kemudian memberikan inovasi kepada masyarakat bahwa lamtorokung tidak hanya dimasak sebagai botokan, lalapan, maupun juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tempe sebagai pengganti biji kedelai. Kemudian yang keempat, deskripsi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan tempe ini dilakukan secara bertahap. Tahapan yang pertama ialah mengenalkan kepada masyarakat tentang manfaat lamtorokung dan cara pengolahan tempe. Kemudian tahapan yang kedua yaitu proses pembuatan tempe dengan bahan baku lamtorokung. Berikut timeline penelitian. Pada tanggal 4 Oktober pengajuan rancangan penelitian. Kemudian pada tanggal 5 Oktober pengambilan bahan dan pembuatan tempe. Kemudian pada tanggal 6 pengujian kandungan tempe. Kemudian pada tanggal 1 November sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tanggal 3 penyusunan laporan. Dan berikut rancangan anggaran biaya yang dalam pelaksanaan penelitian ini. Di antaranya ragi tempe, baskom, tampah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.